Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya, pandemi COVID-19 yang masih belum juga berakhir di muka bumi ini tentu memberikan dampak yang besar pula terhadap perekonomian secara global. Dan kondisi ini juga tak terkecuali ikut menyerang sektor perpajakan di mana seberapa lama pandemi ini akan berlangsung dan juga seberapa dalam pula dampaknya bagi aktivitas sosial ekonomi akan menjadi penentu bagaimana masa depan sektor perpajakan yang ada. Kita mencoba mengingat-ingat lebih lanjut ataupun mengingat kembali begitu kebijakan fiskal yang ekspansif juga kerap kali menjadi opsi yang diambil oleh sejumlah negara yang ataupun dalam menyelamatkan perekonomiannya begitu ya. Dan baru-baru ini di tengah pandemi COVID-19, negara yang tergabung dalam G7 mencetak sejarah dengan bersepakat untuk mengenakan pajak atau bagi perusahaan global yang ada di dunia. Nah, ini seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama di sore hari ini di Rame-Rame Pajaki Raksasa Digital. Nah, beberapa waktu lalu terdengar kabar beredar terkait telah disepakatinya pajak ataupun jajaran negara ataupun pajak dari jajaran negara ataupun disepakatinya dari anggota G7 seperti halnya Amerika Serikat, lalu juga ada Jepang, lalu Perancis, Kanada, lalu juga ada Italia, yang mana deretan negara anggota G7 ini melakukan pertemuan pada awal Juni lalu dan menyepakati bersama terkait pajak 15% yang memang dikenakan ataupun direncanakan begitu ataupun disepakati terhadap memang sejumlah perusahaan multinasional yang ada. Nah, ini dari keputusan pengenaan pajak sebesar 15% ini dari perusahaan global diketahui juga harus melalui sejumlah pertimbangan yang diperkirakan ataupun dipikirkan oleh anggota G7. Dalam pertemuannya salah satu hal yang mana juga kuat begitu dan masuk dalam pertimbangan dalam pengenaan pajak perusahaan global ini adalah dengan pengenaan pajak sebesar 15% ini bagi perusahaan global diharap juga mampu ikut membantu sejumlah negara ataupun sejumlah pemerintah yang mana memang lagi menghadapi ketidakstabilan ekonomi atau kekurangan uang terdampak pandemi COVID-19. Nah, ini juga selain itu dilansir pula dari Reuters di mana sejumlah menteri keuangan negara anggota G7 juga melakukan pertemuan yang mana ikut menyetujui kebijakan terkait penerapan pajak ini berharap dengan pengenaan pajak bagi perusahaan global ini ataupun jajaran perusahaan ini yang mana akan memberikan perubahan terkait sistem pajak global atau adanya yang kita ketahui bersama selama ini menjadi perbincangan oleh sejumlah negara. Apalagi kalau kita telah bersama hingga saat ini untuk aturan pajak global juga masih berlandaskan pada aturan yang sangat lawas sekali atau terangkum ataupun ada dibentuk pada tahun 1920-an sehingga menjadi jelas juga sejumlah menteri keuangan negara anggota G7 memiliki harapan terkait pembaruan sistem pajak global yang berlaku. Nah, ini seperti halnya Menteri Keuangan Amerika Serikat yakni Janet Yellen yang juga mengutarakan perspektifnya terkait pengenaan pajak ini yang menurut Yellen kebijakan seperti ini belum pernah terjadi begitu sebelumnya dan diharapkan mampu membawa pada keadilan ataupun dalam perpajakan global. Nah, tapi berbeda dengan Menteri Keuangan Jerman yang mana Olaf Scholz ini ataupun Olaf berpendapat bahwa kebijakan ini tentunya akan menjadi mimpi buruk bagi sejumlah negara yang selama ini menjadi surga pajak bagi perusahaan global. Nah, ini apakah benar begitu ya? Demikian bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, misal kalau kita lihat di sini memang menjadi salah satu nama di jajaran perusahaan ataupun deretan perusahaan digital yang akan terdampak yakni ada Facebook. Nah, di sini Facebook dengan pendapatan sebesar 28,07 miliar dolar Amerika Serikat dengan pengguna aktif mencapai 1,84 miliar per harinya di tahun 2020 ataupun di sepanjang tahun 2020 merasa terkait adanya penerapan pengenaan pajak untuk perusahaan global ini pihaknya mengatakan setuju. Bahkan Facebook juga tak keberatan begitu ya untuk membayar lebih banyak pajak setelah 8 tahun bernegosiasi akhirnya keputusan terkait pajak global ini disahkan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden. Nah, ini selain itu justru Facebook juga mengatakan bahwa dirinya juga sangat berharap akan adanya reformasi pajak internasional yang mana memang dimulai dari pengenaan pajak perusahaan global ini. Nah, selaras dengan Facebook, Amazon yang juga begitu masuk dalam perusahaan yang akan dikenakan pajak perusahaan global melalui juru bicaranya beberapa waktu lalu sempat menyatakan bahwa pihaknya menilai kesepakatan yang dibuat terkait pajak perusahaan global ini akan membantu sejumlah pihak untuk membawa ke dalam stabilitas ataupun stabilisasi sistem pajak internasional. Dapat digambarkan pula kesepakatan yang terjadi adalah
langkah maju begitu ya, tentu sangat disambut baik dan juga khususnya dalam upaya mencapai tujuan bersama sistem perpajakan internasional. Tak berbeda dengan Google begitu, Google juga di sini juga masuk dalam perusahaan yang laba bersihnya juga termasuk jumbo begitu ya. Bahkan kalau kita lihat untuk induk Google yakni Alphabet juga dipublikasikan di kuartal pertama di tahun 2021 ini laba bersihnya juga melonjak sebesar 162% banyaknya. Bisa dibayangkan apabila dikenakan pajak sebesar 15% bagi perusahaan-perusahaan ini dan juga menjurus pada angka yang sangat besar pula bagi penerimaan pajak para pemungut pajak di tiap negara. Nah, ini memang walau hingga saat ini juga belum ada statement yang jelas begitu ya dari Google terkait pengenaan pajak bagi perusahaan global ini. Lalu apa sih dampaknya bagi perekonomian Indonesia dari adanya ataupun disepakatinya aturan ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, menurut peneliti Indef Nailul Huda, kesepakatan terkait pengenaan pajak hingga 15% begitu ya, bagi perusahaan-perusahaan global ini akan memberikan potensi pajak digital RI hingga mencapai 15 triliun banyaknya. Nah, ini besar sekali tentunya. Dan juga hitungan ini diperoleh dari potensi PPN beserta PPH perusahaan digital yang mana memang beroperasi di Indonesia dan menurutnya dari PPN saja potensi yang mampu diraih oleh Indonesia dari pajak digital mencapai 12 triliun rupiah. Nah ini, walau memang masih ada begitu ya yang belum membayar PPN, jadi hingga saat ini hanya berada di angka 6 triliun rupiah saja ataupun setengahnya. Nah ini akan tetapi apabila nanti PPH perusahaan digital juga ikut jalan, potensi penerimaan dari PPN dan juga PPH begitu diprediksi mampu menembus angka 15 triliun rupiah dari penerimaan pajak digital di Indonesia. Dan itu saat ini pemerintah Indonesia juga baru sebatas menarik pajak pertambahan nilai saja ataupun PPN. Ini PPN 10% atau PPN sebesar 10% ini untuk layanan digital dengan adanya kesepakatan terkait pajak perusahaan global tentu akan membuat penerimaan negara akan lebih besar lagi di masa yang akan datang dari deretan perusahaan global yang ada ataupun beroperasi di Indonesia. Dan tentu kita semua pun berharap agar aturan terkait pengenaan pajak ini juga mampu menyentuh para wajib pajak korporasi khususnya yang sejauh ini belum dikenakan pajak begitu ya. Karena menurut Indef hingga kini pun masih ada perusahaan digital yang mana memang masih terbebas begitu ataupun belum semua perusahaan digital dikenakan pajak ataupun dikenakan PPN. Nah ini walau sudah beroperasi di Indonesia begitu perusahaannya. Nah kita tunggu saja bagaimanakah ketegasan dari pemerintah kita untuk melakukan ataupun penerapan pajak sebesar 15% yang telah ditetapkan oleh negara anggota G7.